Seorang anak laki-laki dengan terburu-buru mendatangi kantor polisi dan berkata kepada petugas, "Pak polisi, tolonglah bapakku. Bapakku sedang berkelahi dengan tetangga sebelah. Ayo pak, cepetan ikut saya. Kalau tidak, di antara mereka ada kemungkinan bisa terjadi korban jiwa." "Sejak kapan mereka berkelahi?" "Sudah hampir setengah jam, Pak." "Loh, kenapa kamu baru lapor sekarang?" "Di awal perkelahian situasinya bapakku di atas angin. Sepertinya akan menang. Tetapi kemudian keadaannya telah berubah. Bapakku mulai terdesak. Mungkin sebentar lagi akan kalah. Makanya saya baru melapor sekarang." Sepasang suami istri baru itu memiliki anak yang istimewa. Bayangkan, ketika umurnya setahun, ia sudah dapat berbicara seperti orang dewasa. Ketika 2 tahun, ia dapat membaca apa saja. Ketika 3 tahun, ia dapat mempelajari kalkulus. Ketika 4 tahun, ia dapat meramal masa depan. Suatu ketika ia meramal kalau umurnya tinggal setahun. Ibunya tinggal 2 tahun, dan ayahnya tinggal 3 tahun. Benar saja, setahun kemudian ia meninggal. Sang ayah segera mengasuransikan istrinya dengan jumlah besar. Setahun kemudian, istrinya meninggal. Sepeninggal istrinya, sang ayah bersenang-senang dengan asuransi istrinya, karena ia merasa akan meninggal setahun kemudian. Di malam terakhir hidupnya, dia berpamitan ke teman-temannya di sebuah bar, kemudian pulang dan tidur. Keesokan harinya, dia merasa heran karena masih hidup. Dan ketika dia membuka pintu rumah, dia kaget karena mendapati tukang kebunnya meninggal di halaman rumahnya. Ada seorang peternak sapi yang cukup berhasil dan punya beratus-ratus ekor sapi. Pada suatu hari datanglah seorang petugas peternakan dan bertanya, "Setiap hari sapi-sapi ini Bapak beri makan apa?" "Oh, saya beri makan rumput-rumput saja." "Kalau begitu Bapak saya denda karena telah memberi makan sapi-sapi ini secara tidak layak. Bapak saya denda 2 juta rupiah." Akhirnya selang beberapa hari kemudian petugas tadi datang kembali dan menanyakan hal yang sama kepada si peternak. "Bapak beri makan apa sapi-sapi ini?" "Saya beri makan keju, hamburger, dan susu." "Kalau begitu Bapak saya denda 3 juta rupiah karena memberi makan di luar batas kewajaran," kata si petugas. Akhirnya seminggu kemudian datang lagi si petugas menanyakan hal yang sama. "Bapak beri makan apa sapi-sapi ini?" Akhirnya karena takut didenda lagi, si peternak menjawab, "Begini Pak, setiap hari sapi-sapi ini saya beri uang masing-masing 10.000 rupiah. Terserah mereka mau makan di mana." Nanang adalah seorang murid SMP. Saat pelajaran fisika, guru mendemonstrasikan sebuah percobaan dan memberikan pertanyaan kepada Nanang. "Nanang, jika lilin ini Bapak tutup dengan gelas, maka apinya akan mati. Hal itu membuktikan apa?" Itu membuktikan kalau Bapak kurang kerjaan, Pak." Nanang sepulang dari sekolah bercerita pada ayahnya yang gak pernah sekolah. "Ya, tadi aku dimarahin sama Pak Guru." "Emangnya salahmu apa, Nang?" "Tadi saya gak bisa jawab pertanyaan Pak Guru." "Emangnya kamu ditanya apa?" "Pak Guru nanya, di mana letaknya Washington." "Makanya Nang, lain kali kalau nyimpen barang harus ingat di mana letak nyimpennya. Jangan sampai lupa." Suatu pagi, seorang juragan sedang membawa anjingnya yang kurus dan jelek jalan-jalan. Di tengah jalan, Pak Nanang, tetangga sang juragan, bertanya, "Juragan, anjing jenis apa sih?" Kemudian sang juragan menjawab, "Oh, ini anjing pelacak." Pak Nanang bertanya lagi, "Ah, masa anjing pelacak kurus dan jelek begitu?" "Shh, jangan keras-keras ngomongnya. Dia adalah anjing pelacak yang sedang menyamar." Sepasang anak muda sedang berjalan-jalan di tengah hutan.
Mereka menemukan sebuah lubang besar yang tampaknya sangat dalam. Si pria melihat ke dalam lubang, ia sungguh tercengang karena dasar lubang itu sama sekali tidak kelihatan. Timbullah pikiran iseng untuk mengukur kedalaman lubang itu. Si wanita mengambil kerikil lalu melemparnya ke lubang. Mereka berusaha mendengar kalau kerikil tersebut menyentuh dasar lubang. Tapi karena lubangnya terlalu dalam, tidak ada suara yang terdengar. Si pria tidak habis pikir. Dia mengambil batu yang lebih besar lalu melemparnya ke dalam lubang. Sama saja, batu tersebut tidak terdengar lagi. Pasti lubangnya dalam banget. Belum kehabisan akal, muda-mudi itu melihat sebatang pohon yang besar yang tergeletak di tanah. Mereka bersusah payah mengangkat batang pohon tersebut lalu melemparkannya ke dalam lubang. Beberapa saat kemudian mereka melihat seekor kambing berlari dan kemudian melompat masuk ke dalam lubang. Aduh, kasihan banget tuh kambing. Pasti dia nggak bisa keluar, pikir anak muda itu. Berselang beberapa menit, seorang pria tua mendekati anak muda tersebut. Anak muda, apakah kalian melihat kambing di sekitar sini? Wah, kayaknya kambing bapak barusan lari dan melompat ke dalam lubang. Pasti dia sudah mati sekarang. Oh, kalau begitu dia bukan kambing saya. Kambing saya tidak mungkin lari karena sudah saya ikat di batang pohon. Suatu malam di sebuah tempat nongkrong terjadi percakapan beberapa anak muda. Tahu nggak, gue sekarang udah jago naik motor. Udah lincah dan udah bisa lepas tangan. Gue juga bisa. Udah cuman lu aja. Emang lu berapa meter bisa lepas tangan? Sekitar 100-200 meter, tergantung treknya lurus apa enggak. Ya, itu mah gak seberapa. Gue bisa 500 meter mulai dari kecepatan 60 km per jam, sampai turun jadi 5 km per jam. Wah, kalian mah gak ada apa-apanya sama gue. Gue dari puncak sampai Jakarta naik motor lepas tangan, dengan kecepatan apapun dan jalan yang naik turun dan belok-belok. Semua yang kumpul pada berdecak kagum dan heran. Gile lu, yang bener aja, gue gak percaya. Ngegas dan ngeremnya gimana? Mungkin aja, kan jalannya turun, jadi gak usah ngegas segala, dan ngeremnya pakai rem kaki. Yang lain pada mengiyakan, masih pada berdecak kagum. Ah, tetap aja gue gak percaya. Coba ceritain, gimana lu bisa kayak gitu? Ah, itu mah gampang, gue kan diboncengin.